Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Kurniawan. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Izinkan kami untuk menjelaskan atau menerangkan hasil observasi dari SLB Negeri Beranjangan. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok dari kelompok 8. Baik, perkenalkan, nama saya Nurmona Putria. Di sini saya akan membacakan riwayat dari seorang anak yang telah saya observasi kemarin. Jadi anak ini bernama Dani Firmansyah, berusia 15 tahun. Orang tuanya khawatir karena semakin hari dia tidak menunjukkan perkembangannya, seperti kebanyakan anak yang baru lahir pada umumnya, yang beberapa bulan sudah bisa berkata seperti papa, mama. Tapi lain dengan Dani ini dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya orang tuanya membawanya ke medis atau ke orang yang mengerti, dan Dani pun didiagnosa mengalami hambatan pendengaran. Anak yang sering disapa Dani ini bersekolah di SLB Negeri Beranjangan mulai dari SD hingga sekarang kelas 1 SMP. Dia menyukai pelajaran matematika dan dia bercita-cita ingin menjadi guru matematika dan ingin untuk membahagiakan serta membantu orang tuanya semaksimal mungkin. Mungkin untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinda Ibu Spitasari. Di sini saya akan membacakan atau sedikit menjelaskan tentang perkembangan sosial yang dialami oleh Dani Firmansyah. Yang pertama yaitu hubungan dengan saudara cukup baik ya, kemudian cukup rukun juga, kemudian hubungan dengan teman baik, dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan juga dapat menyesuaikan lingkungan dengan teman barunya. Kemudian bersahabat, dapat saling bekerja sama dan juga rukun. Kemudian hubungan dengan orang tua adalah baik juga, kemudian rukun dan dapat mengerti gitu ya. Kemudian hobinya yaitu mempelajari matematika kan ya, kemudian minat khusus pada bidang berhitung. Mungkin itu saja tentang perkembangan sosial yang dialami oleh Dani Firmansyah. Baik, perkenalkan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurhalisa Setiawati, NIM 211F10109. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan dari saudara Dani Firmansyah. Yang pertama, pelayanan pendidikan dia itu sekolah di SLB Beranjangan mulai dari SD sampai sekarang kelas 1 SMP. Kendala atau hambatan yang dialami Dani ini dalam mengikuti program akselerasi di sekolah adalah tidak jelas dalam pengucapan huruf vokal, atau dia itu tidak bisa huruf oral. Yang ketiga, dia mulai berbaur dengan teman-teman sesamanya, baik itu dari disabilitas umum ataupun guru-gurunya dan teman-teman yang normal. Karena dia itu mengerti bahasa isyarat dan oral dengan jelas. Bahkan si Dani ini sangat pandai dalam bahasa isyarat, begitu. Perkenalkan, nama saya Rizkyani dengan nomor NIM 211X112. Ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran untuk anak ATM. Namanya Dani. Dia kalau menjalani pembelajaran di rumah, dia belajarnya sambil misalnya menonton TV atau memakan meja. Terus jika di saat sekolah dia akan mempelajari dan memahami bahasa oral yang disampaikan ibu atau yang dijelaskan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia Nurin Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak kedua yang saya observasi bernama Alif Zaki. Ya, dia berusia 16 tahun, dia sudah kelas 3 SMP di SLB Negeri Beranjangan.
pada awal dia lahir, dia masih memiliki pendengaran yang jelas. Akan tetapi dia mulai kehilangan pendengaran, umur berapa dia juga lupa. Tetapi hingga saat ini Alif masih memiliki sisa pendengaran walaupun samar. Dan dia menggunakan alat bantu untuk pendengaran. Anak yang sering disapa Alif ini bersekolah di SLB Beranjangan mulai dia SD hingga dia SMP. Dia menyukai pelajaran matematika. Selain itu dia juga menyukai dunia digital seperti editing video dan dia bercita-cita menjadi top gamers. Alif mulai mengejar impiannya dengan cara membuat akun Instagram dan akun TikTok dan dia memposting karyanya, video-videonya di sana. Bahkan saat ini dia sudah memiliki 700 followers lebih di akun Instagramnya. Baik, untuk selanjutnya ada perkembangan sosial ya. Jadi perkembangan sosial Alif dan juga Dani ini sedikit tidak hampir sama gitu ya. Yang menjadi perbedaan di sini yaitu minat khususnya pada bidang dunia digital seperti edit video dan juga game. Jadi Alif ini suka sekali ya dalam bidang dunia digital seperti edit video dan juga suka memainkan game-game seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jodalani. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan perkembangan pendidikan. 1. Pelayanan pendidikan khusus mulai SD, SMP, Beranjangan. 2. Kendala hambatan yang dihadapi anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Kurang jelas dalam mengucapkan vokal karena Alif masih memiliki sisa pendengaran. Maka lebih cepat perkembangannya dalam memahami kosakata dibandingkan dengan temannya yang memiliki sisa pendengaran sama sekali. Mulai berbaur dengan teman yang sama disabilitas umum dan pembelajaran dari gurunya, mulai mengerti bahasa isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara dan strategi atau metode untuk mengajar anak-anak tunarungu. Yaitu yang nomor 1, yang A, yaitu rumah. Rumah setidaknya itu dijadikan tempat belajar. Setelah selesai memainkan game online misalnya. Dan yang B yaitu sekolah. Tempat belajar di sekolah itu harus harus bisa dengarkan, harus bisa menyampaikan kata-kata yang oral atau kata-kata yang sangat jelas agar si anak tunarungu itu bisa cepat memahami dan cepat bisa menanggap apa yang gurunya sampaikan, seperti itu. Jadi misalnya contohnya ada kalau misalnya benda harus benda asli gitu. Misalnya kayak main bola dan medianya itu harus berbentuk benda yang sangat jelas gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Subaida, NIM 211F102. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kemampuan berbahasa anak tunarungu dapat berkembang dengan baik atau sebaliknya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor di luar diri dari anak orang tua. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama memberikan pengaruh yang sangat besar, terutama dalam mengembangkan kemampuan bahasa. Orang tua dituntut untuk menerima anaknya secara realistis, positif, serta mampu menjalankan peran dalam mengembangkan bahasa anak tunarungu. Peran orang tua dalam hal ini yaitu mencakup pada penerimaan terhadap anak, memahami perkembangan bahasa anak, serta terampil dalam menciptakan dan memberikan kesempatan bahasa kepada anak sejak dini. Karena keterampilan bahasa didapat oleh anak dengan
cara proses meniru. Peniruan terjadi apabila ada motivasi dari anak untuk berbahasa atau bicara, dan motivasi tersebut akan muncul apabila orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik. Baik, demikian hasil observasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.